Hai guys, kenalin nama aku Izalwa Karina, biasa dipanggil Auli dari kelas 10 MP1. Kali ini aku bareng. Hai, nama saya Mutia Radina Juliantia dari kelas 10 Manajemen Perkantoran 1. Di sini kali ini kita akan membahas Pelayanan penguasaan konsep layanan bisnis dan logistik. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Jelaskan secara sistematis bagaimana peran layanan bisnis dan logistik berkontribusi terhadap efisiensi rantai pasok supply chain dalam suatu perusahaan menurut kamu. Menurut saya, logistik dan layanan bisnis itu ibarat tulang punggungnya. Mereka mempercepat aliran barang dan informasi, mulai dari pemasakan sampai ke tangan pelanggan. Dengan begitu, perusahaan bisa hemat waktu, hemat biaya, dan pelanggan puas. Karena pelayanan jadi lebih cepat dan tepat. Kalau menurut Audi? Iya. Kalau menurut aku, jadi gini, layanan bisnis dan logistik itu berperan besar banget dalam kelancaran arus barang, informasi dan dana di perusahaan. Kalau semuanya diatur dengan baik, pengiriman jadi lebih cepat, ongkos bisa ditekan, dan yang paling penting pelanggan puas karena barang sampai tepat waktu dan dalam kondisi oke banget. Menurut aku sih gitu. Berbeda banget ya. Iya. Pendapat kita. Oke, pertanyaan selanjutnya nomor 2. Analisis pentingnya dokumen logistik seperti surat jalan, invoice, bill of lading dalam mendukung akuntabilitas, pelacakan, dan keamanan dalam proses distribusi barang. Apa risiko jika dokumen tersebut tidak akurat? Nah, kalau kita ngomongin dokumen logistik, ini tuh bukan sekedar kertas kosong. Ada surat jalan, invoice, bill of lading, semua itu penting buat bukti legal pengiriman dan pencatatan. Kalau dokumennya salah, bisa berabe, barang nyasar, hilang, telat, bahkan bisa kena hukuman juga. Gitu ya. Kalau menurut kamu gimana nih? Maaf banget, kalau menurut saya ini dokumen logistik seperti surat jalan, invoice, dan bill of lading itu penting banget karena mereka ini ya jadi bukti legal. Maaf guys, kita tuh baru pertama kali jadi Oke, maaf, sorry ya. Jadi bukti legal dan alat pelacakan dalam distribusi barang. Bayangin aja kalau dokumennya nggak akurat, bisa bikin pengiriman salah alamat, barang hilang, bahkan bisa berujung masalah hukum loh. Jadi jangan remehkan urusan dokumen. Oke, kalau gitu lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya. Bagaimana strategi pengelolaan gudang, warehouse management dapat mempengaruhi waktu pengiriman dan kepuasan pelanggan? Berikan contoh nyata yang bisa kamu bayangkan terjadi di dunia kerja. Gimana jawabannya? Menurut saya manajemen gudang juga punya peran yang besar. Kalau gudangnya rapi dan sistematis, proses pengambilan dan pengiriman barang bisa jauh lebih cepat. Misalnya di perusahaan e-commerce ya, mereka udah pakai sistem otomatis buat memproses pemesanan. Ini bikin pelanggan dapat barang lebih cepat dan meminimalkan kesalahan paham. Oh gitu ya. Bentar. Kalau menurut aku nih ya, bentar. Strategi di gudang juga nggak kalah penting. Pengelolaan gudang yang rapi bikin proses sortir dan ambil barang menjadi lebih cepat dan tepat. Contohnya, e-commerce besar yang pakai sistem otomatis tuh bisa kirim barang sehari aja, dan ini tuh bisa bikin pelanggan senyum puas gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya yang nomor 4. Evaluasi berbagai moda transportasi logistik maupun darat, laut, udara berdasarkan aspek biaya, kecepatan, jenis barang, dan jangkauan distribusi. Kapan sebuah perusahaan harus memilih satu moda dibandingkan yang lain? Ini nomor 4 ya. Iya.
Kalau soal transportasi, kita harus mikir matang. Misalnya kalau barang cepat rusak dan harus buru-buru nyampe, itu bisa pakai pesawat. Tapi kalau barangnya gede dan pengiriman bisa santai, laut bisa jadi pilihan lebih tepat. Semuanya tergantung kebutuhan aja sih. Kalau menurut kamu gimana? Menurut saya nih ya, dalam memilih moda transportasi, entah itu darat, laut maupun udara, semuanya tergantung pada jenis barang, kecepatan pengiriman, jangkauan, dan tentu saja biaya. Kalau butuh cepat, biasanya moda udara jadi pilihan sih. Tapi kalau ingin hemat untuk barang non perishable, moda laut bisa lebih cocok. Intinya, pilih moda yang paling sesuai kebutuhan aja sih. Gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan nomor 5. Jelaskan peran koordinasi antara fungsi distribusi dan delivery dalam menjamin barang sampai ke pelanggan tepat waktu dan dalam kondisi baik. Bagaimana kamu akan mengatasi kendala keterlambatan pengiriman? Nomor 5 ini ya. Koordinasi antara distribusi dan delivery itu kuncinya ada di komunikasi dan perencanaan. Kalau koordinasinya bagus, barang bisa sampai tepat waktu dan dalam kondisi oke. Tapi kalau ada kendala Guys, tadi ada gangguan. Lanjut aja. tapi kalau ada kendala di jalan, aku sih biasanya mengandalkan teknologi pelacakan dan merancang rute paling efisien supaya semuanya tetap lancar. Oh gitu ya. Kamu? Kalau aku sih, bentar. Distribusi dan delivery itu harus kerja bareng. Koordinasi yang oke bisa bikin barang sampai pas waktu dan dalam kondisi aman. Kalau ada kendala kayak keterlambatan, biasanya aku atasi dengan sistem tracking real time, komunikasi aktif sama kurir, dan pastinya kasih update terus ke pelanggan. Contohnya seperti kita kalau paket kita lama nggak nyampe gitu, kita bisa melacak di kita GPS-nya itu. Iya. Terus kalau misalnya itu kurirnya sampai mana gitu kan udah bisa tahu dengan cara melacak. bacanya Soal selanjutnya nomor 6, ceritakan skenario simulasi logistik mulai dari pemesanan barang hingga pengantaran ke pelanggan, lengkap dengan alur dokumen, proses gudang, dan pilihan transportasi. Apa saja keputusan penting yang harus diambil dalam proses ini? bayangin proses logistik mulai dari pemesanan. Pertama, pelanggan order, lalu gudang nyiapin barang dan bikin dokumen kayak invoice. Setelah itu pilih transportasi yang pas. Terus barang dikirim ke pelanggan. Yang paling penting di sini tuh pemilihan kurir dan jadwal pengiriman yang pasti. Kalau menurut kamu gimana? Iya. Kalau menurut saya, kalau disuruh cerita simulasi proses logistik, saya mulai dari pemesanan. Setelah order masuk, gudang memprosesnya, lalu dibuatkan dokumen pengiriman dan pilih moda transportasinya. Keputusannya penting di sini adalah pastikan stok itu tersedia, dokumen lengkap dan moda transportasi sesuai. Semua itu menentukan kelancaran pengirimannya. Oke. Ini nomor berapa? Ini nomor 7 ya. Pertanyaan nomor 7 yaitu bagaimana penerapan teknologi informasi, misalnya sistem ERP, barcode scanner, dan GPS tracking dapat meningkatkan efektivitas dalam layanan logistik dan pengiriman barang. Teknologi sih jelas bikin semuanya lebih efisien. ERP, barcode scanner, GPS tracking, semuanya membantu mempercepat proses, meningkatkan akurasi data, dan yang paling penting yaitu bisa kasih transportasi soal posisi barang secara real time. Jadi pelanggan pun bisa tahu status pesanan mereka kapan saja. Kalau menurut kamu gimana nih? Kita kan saling beda pendapat ya. Iya. Kalau menurut aku teknologi itu benar-benar
ngubah cara kerja logistik dengan sistem kayak ERP, semua data, pemesanan dan stok bisa terintegrasi. Barcode scanner bikin input data lebih cepat, dan GPS tracking bantu kita lacak posisi barang secara real time. Keren banget kan? Iya sih, keren. Bisa tahu gitu ya. Iya. Oke, soal selanjutnya nomor 8. Refleksikan nilai-nilai profesional yang perlu dimiliki oleh tenaga kerja di bidang logistik agar dapat bekerja secara akurat, efisien, dan dapat dipercaya dalam setiap proses layanan. Jadi kerja di bidang logistik itu perlu karakter kuat, jujur, teliti, tanggung jawab, disiplin, terus bisa komunikasi dengan baik, dan pastinya bisa kerja tim. Kalau semua itu ada, dijamin kerjaannya menjadi lebih lancar. Kalau menurut kamu? Eh, Benar, silakan ya. Kalau menurut saya bicara soal nilai-nilai profesional di dunia logistik, yang penting itu integritas, tanggung jawab, kerjasama, dan tentunya kemampuan teknologi serta komunikasi. Karena kerja di bidang ini bukan cuma soal teknis, tapi juga soal kepercayaan dan independen. Sekarang nomor 9 ya. Jadi pertanyaan nomor 9, jika kamu diminta untuk merancang sistem pengelolaan logistik untuk sebuah toko online berskala nasional, apa saja komponen penting yang akan kamu prioritaskan? Jelaskan alasannya. Kalau saya sih diminta bikin sistem logistik untuk toko online berskala nasional, yang saya prioritaskan adalah manajemen gudang, sistem pelacakan pengiriman, dan integrasi dengan berbagai layanan transportasi. Tujuannya yaitu supaya pengiriman bisa cepat, efisien, dan menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Jadi bisa dimanapun gitu. Kalau aku disuruh bikin sistem logistik buat toko online nasional, aku bakal fokus ke sistem pelacakan barang, integritas antara gudang dan kurir, dan layanan pelanggan yang cepat tanggap. Soalnya kepuasan pelanggan itu nomor 1. Iya. Lanjut nomor 1. Oke, selanjutnya nomor 10. Setelah mempelajari seluruh proses layanan bisnis dan logistik, nilai dan sebutkan keterampilan apa saja tuh yang menurutmu perlu ditingkatkan agar kamu siap bekerja dalam bidang ini di masa depan. Setelah belajar soal layanan bisnis dan logistik, aku sadar banget kalau aku harus terus ningkatin skill kayak manajemen waktu, kayak penggunaan teknologi logistik, komunikasi, dan problem solving. Dan tentu saja aku harus jaga nilai-nilai kayak integritas, kerja keras, dan semangat buat terus belajar. Itu sih. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut saya sih, setelah mempelajari proses layanan bisnis dan logistik ini, saya sadar kalau aku perlu terus mengasah keterampilan analisis data, penguasaan teknologi, manajemen waktu, dan kemampuan komunikasi, supaya nanti aku bisa bekerja dengan profesional, efisien, dan tentunya bisa diandalkan. Oke guys, sekian dulu video dari kita. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, dan Bisa menambah wawasan kalian semua. iya, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.